Rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, bermula inilah fasal. Kita melanjutkan pembahasan tentang kemarin dengan pengangkatan dua imam secara serentak untuk mengurusi umat Islam. Jadi dipilih siapa yang paling dulu melakukan pengangkatan. Nah ini, makanya di sini kemarin ada harus membawa saksi dan bukti. Wa idza damal istibahu bainahuma wa idza dama, dan apabila langgeng al istibahu keserupaan, kesamaan, bainahuma di antara dua imam, ba'dal kashfi setelah jelas. Jadi keserupaannya sama. Pokoknya mengaku paling beliau-beliau ini yang dua ini mengaku paling dulu diangkat jadi imam. Walam takum bayinatun li ahadihima, dan tidak ada bukti. Walam takum bayinatun, dan tidak ada bukti li ahadihima bagi keduanya. Bitaqaddumi, terhadap dahulu. Jadi yang terlebih dahulu melakukan diangkatnya siapa? Tanpa bukti. Lam yukro, maka tidak boleh diundi bainahuma di antara dua imam tadi. Li amro ini karena dua alasan. Jadi kalau yang kemarin ini kan boleh diundi. Satu kaul, satu pendapat, tapi pendapat yang lain itu yang paling sah itu tetap kewajiban seorang atau ahlul halli wal aqdi untuk memilih. Ahaduhuma, salah satu dari dua alasan itu, annal imamata, sesungguhnya kepemimpinan itu aktun, adalah pengangkatan. Dia harus diangkat oleh ahlul halli wal aqdi, bukan secara undian. Wal qur'atu, dan bermula undian, itulah madkhala, tidak masuk laha bagi qur'ah fil uqudi, dalam hal pengangkatan jadi imam. Jadi meskipun ada yang mengatakan boleh dengan qur'ah, dengan undian, tapi mayoritas ulama itu tidak membolehkannya. Karena undian itu tidak masuk ke dalam syarat dalam hal pengangkatan jadi imam. Wasani, dan alasan yang kedua, annal imamata, sesungguhnya kepemimpinan, itulah ya juzu, tidak boleh apa al-ishtiraku, bersekutu, fiha, pada imamah. Jadi dua orang jadi pemimpin, presidennya dua dalam satu negara. Kalau ini konteksnya dua amirul mukminin untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang mukmin. Itu nggak boleh. Wal qur'atu la madkhala laha fima la yasihul istiraku. Wal qur'atu, dan undian itu la madkhala, tidak masuk laha bagi qur'ah, fima, pada sesuatu la yasihu, yang tidak sah, apa al-istiraku, persekutuan atau bersamaan, fihi, pada ma kalmanaki, seperti menikah. Jadi jangan sampai imam itu memimpin, dua imam itu memimpin umat Islam, itu enggak boleh. Seperti halnya menikah, satu perempuan untuk dua laki-laki. Wa tadkhulu, dan masuk qur'ah, fima, dalam sesuatu yasihu, yang sah, fihi, pada ma apa al-istiraku, persekutuan, kal amwali, seperti
pada harta. Jadi kalau qur'ah itu boleh pada harta. Karena harta itu kan boleh dalam musyarakah. Seperti yang satu punya modal, yang satu untuk menjalankannya. Atau sama-sama punya modal semua. Nih saya patung 50 juta, saya patung 50 juta. Itu boleh. Wa yakunu dawamu hadhil ishtibah wa yakunu dawamul hadzal ishtibah. Dan keberadaan langgengnya keserupaan ini iku mubtilan membatalkan bi'aqdail imamati untuk pengangkatan kedua pemimpin fihima pada dua orang yang jadi pemimpin. Jadi langgengnya keserupaan ini, yang ini mengaku paling dulu, yang satu lagi juga paling dulu, maka batal. Sehingga apa? Harus diambil tetap oleh ahlul ikhtiar. Wa yasta'nifu, dan memulai sapa ahlul ikhtiar pedaha kepada pengangkatan pemimpin li ahadihima, bagi salah satu dari dua imam tadi. Jadi mulai pokoknya pinter-pinternya ahlul ikhtiar atau ahlul halli wal aqdi menentukan siapa yang paling berhak. Karena tadi itu keduanya tidak bisa menyodorkan saksi ataupun menyodorkan bukti bahwa salah satu di antara keduanya adalah yang paling dulu. Falau aradul udula biha anhuma. Falau aradu, maka jika menginginkan si ahlul ikhtiar ini al-udula adil biha dengan kepemimpinan anhuma dari keduanya ila ghairihima kepada selain dari yang dua orang tadi. Jadi adalah karena ini susah untuk diambil keputusan, yang satu ngotot, yang satu juga ngotot juga, daripada nanti ribut, akhirnya dipindahkan kepada yang lainnya. Jadi yang dua yang berebut ini akhirnya ditinggalkan, malah pindah ke yang lain. Faqad qila bijawazihi. Faqad qila, maka sungguh ada pendapat bijawazihi dengan bolehnya udul. Li khurujihima, karena keluarnya kedua orang tersebut anha dari imamah. Jadi boleh untuk memilih orang lain. Wakila la yajuzu, dan pendapat yang lain la yajuzu, tidak boleh, li'annal bay'ata, karena sesungguhnya pembayatan itu lahuma, untuk keduanya. Pokoknya salah satunya aja, nggak boleh dipindahkan kepada yang lain. Qad sorrofat, sungguh telah memalingkan bayat al-imamata ing kepemimpinan. Jadi pembayatan itu kadang-kadang untuk membayat ini akhirnya dipalingkan kepada orang lain. Aman adahuma, aman dari orang adahuma yang selain dari keduanya. Wali annal ishtibah, karena sesungguhnya keserupaan itulah yamna'u, tidak mencegah atau tidak menolak istibah subutaha, akan ketetapannya kepemimpinan fi ahadihima,
pada salah satu dari keduanya. Jadi intinya pokoknya yang satu pendapat boleh memindahkan kepada selain yang dua orang itu, yang satu lagi tidak boleh. Pembaiatan harus dari salah satu orang yang berebut tadi. Karena keserupaan ini tidak mencegah ditetapkannya seorang pemimpin dari salah satu yang berebut tadi. Mungkin itu saja, biar inilah, biar enak pembahasannya, cukup itu saja. Nanti kalau insya Allah kalau yang lebih panjang ini yang pasal yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Disimpulkan, Pak Hasan. Sebelum disimpulkan. Disimpulkan. Okay. Jadi intinya pada pendapat yang sahih bahwa ketika terjadi ketika terjadi pengangkatan pemimpin, ternyata ada dua orang pemimpin yang maju, yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin untuk umat Islam. Nah, ketika keduanya itu tidak bisa mengajukan bukti atau saksi terhadap mereka yang paling pertama diangkat, maka tidak boleh untuk diundi. Karena pengundian itu tidak masuk syarat dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya tetap itu hak mutlak pengangkatannya itu oleh ahlul ikhtiar. Nah, ahlul ikhtiar ini nanti tetap memilih dua orang yang berselisih itu atau memindahkan kepada yang lainnya. Itu ada dua pendapat. Boleh memilih orang lain atau tetap memilih salah satu dari dua orang yang berselisih tersebut. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.